Selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya mau mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita selaku umatnya dari zamannya kegelapan hingga zaman yang terang benderang dengan cahaya keilmuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Yaya Sutaria selaku Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi KBRI di Beijing. Yang terhormat Bapak Tutu S.H. Cahyono selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Syatori Abdul Rauf Al-Hafiz. Yang terhormat Saudara Nikolai Ali Akbar Velayati selaku Ketua Umum PPI Tiongkok. Yang terhormat Pembina Lingkar Pengajian Beijing, Ibu Nalini Rizkita Nusantika, dan Bapak Ogi Gumelar, serta seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengulangi rasa hormat saya. Baik Bapak Ibu Muslim-Muslimah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, perkenalkan saya Aziza Surya Rasaki sebagai MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan webcam dan peserta dimohon untuk menaktifkan webcam dan menonaktifkan mikrofon untuk menghormati narasumber. Kedua, apabila ingin bertanya, mohon ditekan tombol raise hand hingga dipersilahkan untuk berbicara atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Baiklah, sekarang saya akan membacakan agenda kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat, sambutan-sambutan, acara yang kelima, pembacaan CV narasumber, acara yang keenam, penyampaian materi, acara yang ketujuh, tanya-jawab, acara yang kedelapan, forum silaturahmi, acara yang kesembilan, pemilihan pengurus, acara yang ke-10, doa bersama, acara yang ke-11, penutup, dan foto bersama. Baik Bapak Ibu Muslim-Muslimah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, marilah kita buka agenda pertama kita pada pagi hari ini, yaitu momentum Isra Mi'raj sebagai sarana silaturahmi antar Muslim Indonesia di Tiongkok dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita berjalan dengan lancar. Biniatil qabul bisiril Fatihah. Acara yang selanjutnya yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk teman-teman semua menonaktifkan mikrofon.
Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Hobirul Iman dan Saudara Faiza Indarni Cahyani Putri. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hobirul Iman dari kampus KBT Medical University di Beijing. Selanjutnya saya akan membacakan surah An-Najm ayat 15 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma dzaqal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat kebahagiaan tanda kekuasaan Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian. Allahumma muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Kak Sunarman Purnomo selaku Ketua Lingkar Pengajian Beijing. Kepada Kak Sunarman, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ica yang telah mempersilahkan saya untuk mengisi sambutan pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sehingga kita di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Forum Silaturahim ini. Tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mohon maaf. Yang terhormat kepada Bapak Yaya Sutarya selaku perwakilan dari Atas Pendidikan, Kebudayaan dan Riset KBRI Beijing. Yang terhormat yaitu Bapak Tutu SH Cahyono kepada perwakilan dari Bank Indonesia di Beijing. Yang terhormat kepada Saudara Kak Nikolai Ali Akbar, Ketua dari PPI Tiongkok. Yang terhormat yaitu Ustadz Sotori Abdurrauf, pemateri atau Ustadz yang ada di yang hadir pada kegiatan ini. Yang terhormat yaitu Bapak Ogi Gumelar selaku pembina LPB Ikhwan. Yang terhormat Ibu Nalini pembina Akhwat, dan yang terhormat dari perwakilan dari cabang Muslim yang ada di Tiongkok, serta seluruh teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada kegiatan kali ini. Dan yang terakhir yaitu terima kasih kepada teman-teman semuanya, panitia Lingkar Pengajian Beijing yang telah berusaha untuk melakukan atau mengadakan kegiatan Forum Silaturahim ini. Dan alhamdulillah di minggu ini yaitu adalah momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Lingkar Pengajian Beijing ini mengadakan kegiatan Forum Silaturahim dengan tema
momentum Isra Mi'raj sebagai sarana silaturahim antar muslim di Tiongkok. Dan tujuan diadakannya kegiatan itu yaitu sebagai sarana untuk menyatukan berbagai kalangan mahasiswa muslim yang ada di Tiongkok untuk tetap mengutamakan ukhuwah Islamiyah walaupun kita berada di Tiongkok. Walaupun lingkar pengajian Beijing ini hanya satu kota saja di Beijing dan dekat dengan KBRI Beijing juga. Dan alhamdulillah dari KBRI Beijing dan di situ juga ada Bank Indonesia yang ada di Beijing juga. Jadi kita berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan ini dan mempertemukan teman-teman yang ada di berbagai kota, khususnya Muslim yang Indonesia, untuk bisa sama-sama berdiskusi, saling mengobrol tentang keadaan yang ada di kotanya masing-masing, perkembangannya tentang syiar Islamnya seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di setiap kotanya dan di kami dari lingkar pengajian Beijing sangat terbuka untuk bisa sama-sama berdialog, sama-sama menguatkan ukhuwah Islamiyah agar terciptanya syiar Islam yang lebih luas itu sendiri. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sunarman atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya dari Kak Nikolai Ali Akbar Velayati selaku Ketua PPI Tiongkok. Kepada Kak Niko, waktu kami persilahkan. Siap, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dari lingkar pengajian Beijing. Sebelumnya, terima kasih banyak atas undangannya yang telah diberikan kepada PPI Tiongkok ya, agar bisa menghadiri bersama-sama dengan teman-teman silaturahmi dari lingkar pengajian Beijing pada kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Yaya Sutaria selaku Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi KBRI Beijing, dan yang terhormat Pak Tutu SH Cahyono selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Beijing, narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kemudian tadi ada Mas Narman ya selaku Ketua LPB, kemudian rekan-rekan LPB lingkar pengajian Beijing dan juga seluruh rekan-rekan muslim yang ada di seluruh Tiongkok. Sebelumnya terima kasih atas undangannya kepada PPI Tiongkok untuk bisa menghadiri silaturahmi ini. Semoga forum silaturahmi yang diadakan pada kesempatan kali ini tetap mampu menjaga semangat kebersamaan kita selaku para mahasiswa muslim yang ada di Tiongkok. Semoga ini bukan hanya menjadi ajang ketemuan aja ya, tapi juga bisa menjadi ajang untuk memperkuat kembali tali silaturahmi yang mungkin sudah sejak lama gitu ya, kita jarang ketemu lagi. Teman-teman mungkin biasa mengadakan program-program, mengadakan kegiatannya di Beijing, di KBRI, kemudian kita bertemu secara online pada kesempatan kali ini. Semoga tidak mengurangi esensi dari silaturahmi yang ada pada kesempatan kali ini. Dan juga semoga ke depannya dapat ada wadah bagi seluruh umat muslim yang ada di Tiongkok, khususnya para pelajar Indonesia muslim yang ada di Tiongkok, untuk saling bersilaturahmi, bertemu bersama. Jadi bukan hanya dari teman-teman yang ada di Beijing aja, tapi juga nanti kita bisa mempertemukan antara teman-teman yang ada di Beijing, yang di Guangzhou gitu misalkan, dan juga di kota-kota yang lain misalkan, sehingga lebih memperkuat kembali ikatan persaudaraan kita selaku sesama mahasiswa Indonesia muslim yang ada di Tiongkok. Jadi bisa kita perluas juga skopnya, jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di ke depan pun juga semoga masih bisa kita laksanakan bersama-sama dengan seluruh pelajar Indonesia muslim yang ada di Tiongkok. Semoga acara pada kesempatan kali ini, program pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu nanti kolaborasi berikutnya ya dengan PPI Tiongkok tentunya untuk mewadahi seluruh pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok, untuk mewadahi seluruh anggota-anggota yang ada di LPB ini, seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat kegiatan silaturahmi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Niko atas waktunya. Sambutan yang selanjutnya dari Bapak Tutu SH Cahyono selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing. Kepada Bapak Tutu, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya saya hormati, teman-teman dari LBB dan juga pengurus PPI Tiongkok Mas Niko.
terima kasih. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi untuk bisa bersilaturahmi dan menyelenggarakan beberapa momen-momen penting di dalam Islam gitu ya. Yang kedua mungkin saya juga bersyukur bahwa kita masih terus semangat untuk menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa berangkat bisa segera berangkat, dan yang sakit mungkin dimudahkan untuk sehat dan pulih kembali. Teman-teman sekalian, saya tidak banyak ini, cuman ada dua hal barangkali mengingatkan kembali bahwa momen-momen seperti ini kita akan terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, yang ujungnya adalah kita meningkatkan akhlak kita, dan kami di Bank Indonesia dengan senang hati untuk terus mendukung kegiatan teman-teman dalam konteks penyiapan calon-calon leader baru ke depan yang berakhlak mulia dan juga profesional. Yang kedua tentu di perantauan, kita semuanya sama-sama di perantauan, meskipun visi kita masih sebagian di Indonesia, tetapi kita juga perlu terus membangun ukhuwah kebangsaan kita, penguatan diaspora, muslim, dan seluruh mungkin yang lain-lain saudara-saudara kita, untuk kita bisa membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dari calon-calon leader untuk membangun bangsa Indonesia, negara Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Dan yang mungkin yang terakhir ini mungkin juga dalam rangka konteks kita penyiapan Ramadan dan juga follow up kita, tindak lanjut kita untuk menyiapkan kegiatan yang sifatnya lebih ke Tiongkok wide gitu ya, Chinese mainland wide, yang mungkin nanti bisa kita bersilaturahmi tidak hanya se-Beijing, tetapi kita bersilaturahmi se-Tiongkok, seluruh diaspora muslim, muslimat, se-Tiongkok, sehingga kita bisa menguatkan gitu ya silaturahmi yang lebih kuat lagi depan, yang lebih baik lagi, dan lebih banyak lagi yang bisa join di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini yang sangat baik ini. Terima kasih buat seluruh pengurus, seluruh rekan-rekan yang berkontribusi. Mudah-mudahan bisa terwujud segera kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih luas, tidak hanya se-Beijing tapi juga se-Tiongkok dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, sehingga teman-teman bisa memperoleh manfaat di semua itu. BI mendukung supaya positif dari seluruh kegiatan ini demi untuk kita pribadi dan untuk juga masyarakat dan bangsa kita. Terima kasih. Saya kembali ke panitia. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tutu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Yaya Sutarya selaku perwakilan KBRI. Sepertinya beliau belum bergabung bersama kita semua, atau ada yang mewakili. Saya lanjut ke acara selanjutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengubah nama dengan nama strip lalu cabang masing-masing. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke agenda selanjutnya, yakni penyampaian materi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita. Nama Syatori Abdur Rauf. Beliau lahir di Cirebon, 16 September 1966. Pendidikan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga. Beliau memiliki 1 orang istri dan juga 6 orang anak. Sekarang aktivitas beliau sebagai pengasuh pesantren mahasiswi Darus Sholihat. Masya Allah ya teman-teman. Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh Bapak Ustadz Syatori Abdur Rauf Al-Hafiz. Kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, Mbak Ica? Jelas, Pak. Ada slide yang saya tampilkan, sudah kelihatan juga? Sudah, Pak. Sudah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
wa syukru lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya, ambil khusus Pak Tutup Cahyono, ya, dari BI Beijing, ada Kak Niko, ada Kak Sunarman, dan semua yang saya nggak bisa menyebut satu persatu. Satu kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa hadir kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan teman-teman Nun jauh di sana. Ini nggak cuma Nun ya, bisa jadi Wawu jauh di sana. Subhanallah, Allah itu maha kuasa, walau jauh kalau Allah sudah berkehendak bertemu, ya alhamdulillah dipertemukan di majelis ini yang kita sangat berharap mudah-mudahan biwasilati hadzal majelis Allah karuniakan untuk kita rahmatnya, barokahnya, dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ini kali yang kedua saya ketemu dengan teman-teman semua di lingkar pengajian Beijing ini. Dan tema yang dirancang oleh teman-teman pengurus, iya, kita ingin mengambil ibrah dari momentum besar yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu momentum Isra Mi'raj, dan kita ingin menjadikan momentum Isra Mi'raj ini ya, mempererat silaturahim. Iya. Tapi sebenarnya ada yang lebih lagi kita ingin dapatkan dari Isra Mi'raj ini. Ya, tidak sebatas mempererat silaturahim, tapi bagaimana momentum Isra Mi'raj ini menjadi momentum perubahan diri, ya, diri kita sebagai seorang mukmin. Iya. Ini yang kita ingin dapatkan, karena kalau diri ini berubah, ya, maka silaturahim itu hanya akibat. Itu hanya akibat. Jadi ketika seorang mukmin sudah betul-betul berubah, dan salah satu perubahannya adalah terinspirasi oleh Isra Mi'raj ini, itu silaturahimnya lebih utuh lagi. Ya, selama ini kan kadang kita silaturahim itu masih dibatasi oleh sekat-sekat kesukuan, kegolongan, ya, kelompok. Nah, padahal silaturahim yang sesungguhnya itu ya antar sesama mukmin. Ya, tidak ada sekat suku, nggak ada sekat kota, nggak ada sekat golongan, mazhab, nggak ada. Mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Dan itu harus dimulai dari perubahan yang sangat mendasar di dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Ya, dan sekali lagi kita ingin menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai momentum perubahan. Kalau Isra Mi'raj ini menjadi momentum perubahan, ya, maka insya Allah Ramadan besok itu bukan lagi momentum perubahan, tapi menikmati hasil dari perubahan. Ya. Jadi kita merasakan betapa nikmatnya Ramadan. Jadi ini pengajian yang pas betul bagaimana kita bisa menjadikan Isra Mi'raj sebagai momentum perubahan diri kita sebagai seorang mukmin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj seperti yang kita fahami itu ada, terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengabadikan peristiwa Isra Mi'raj ini di satu surat, satu ayat yang ada di Quran, yaitu surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah salah satu hujah yang sangat kuat bahwa Isra Mi'raj itu pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dua peristiwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, peristiwa yang pertama adalah Isra. Nah, Isra itu adalah
berjalannya Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini yang disebut Isra. Nah, adapun Mi'raj adalah naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa ini menuju ke Sidratul Muntaha. Ya. Begitu banyak hikmah yang kita bisa dapatkan dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Namun dari sekian banyak pelajaran yang kita bisa ambil, ada pelajaran yang paling utama, yaitu oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Oleh-olehnya adalah diwajibkannya kita kaum muslimin menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. 5 waktu. Yang aslinya berapa, Bapak Ibu dan teman-teman? Aslinya 50. Iya. Jadi turun dari 50 menjadi 5. Bagi kita, turun dari 50 menjadi 5 itu sayangnya atau untungnya? Ada nggak yang bilang sayangnya itu? Sayang ya, diturunkan jadi 5 gitu. Coba kalau tetap 50, mantap sekali. Iya. Tapi kita bisa bayangkan ya, kalau betul itu kewajiban sholat sehari semalam 50 waktu, itu berarti kita sholat per berapa menit? Pak Tutu. Ya Allah, nggak ada BI, Pak. Iya, itu BI bakalan nggak ada. Kenapa? Karena kita akan sholat per 28 menit. Nggak nyampe itu 28 menit juga. Iya. Jadi begitu selesai sholat, adzan lagi. Iya, iqamah, sholat, adzan. Itu kebayang. Jadi dari 50 menjadi 5, jujur bagi kita adalah untungnya. Tapi walaupun kita menyebut untungnya, ternyata lebih banyak yang buntungnya. Jadi ini bukannya untung membawa untung, ini untung membawa buntung. Kenapa? Iya, kenapa buntung? Karena sudah tinggal 5, dari 50 tinggal 5. Ya Allah, masih ada yang bolong-bolong kan? Ada yang bolongnya 1, ada yang bolongnya 2, 3, bahkan ada yang bolongnya sempurna. 5-5-nya itu dilewatin, ya, nggak mampir satu pun. Nah ini kan bukan untung, ini namanya buntung. Kenapa saya katakan buntung? Karena nanti di akhirat ada dialog ya, antara yang di surga dengan yang di neraka. Ya. Jadi yang di surga itu melihat ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka, ya Allah. Ya. Dia menjerit-jerit kesakitan. Yang di surga kemudian bertanya, apa pertanyaannya? Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian kok ada di neraka sakar? Kok bisa kalian ini ada di neraka sakar? Apa jawaban yang sedang menjerit-jerit kesakitan ini? Mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Inilah yang kita katakan bahwa orang yang nggak mau sholat itu sebenarnya dia sedang membuntungkan dirinya. Ya, tidak menguntungkan dirinya tapi membuntungkan. Mungkin dia tidak merasakan apa-apa di dunia, tapi kalau sudah di akhirat, di neraka seperti ini, wal'iyadzubillah, kita semua memohon perlindungan kepada Allah ya, agar tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau mengerjakan salat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang salat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, wa aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini ya, sekaligus memberikan pengertian kepada kita bahwa salat itu memang menjadi semacam madrasah bagi kita untuk bisa merubah diri kita. Ya, karena lewat ayat ini Allah mengatakan salat itu bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, di mana keji dan mungkar itu adalah perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk. Dan kita semua punya rumus ya tentang kebaikan. Rumusnya adalah kebaikan itu hanya akan tumbuh dari tidak tumbuhnya keburukan. Ya, orang itu hanya akan baik, betul-betul baik kalau keburukannya tidak tumbuh dalam diri dia. Nah, salat itu menjadi awal.
bagi tercegahnya kita dari melakukan perbuatan buruk. Ya. Entah buruk dalam nama fahsya, entah buruk dalam nama al-munkar. Itu salat bisa mencegah kita. Ya. Salat bisa mencegah kita. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita ingin sama-sama belajar bagaimana kita merubah diri, ya. Belajar merubah diri kita di madrasah salat. Bagaimana salat ini betul-betul kita pahami sebagai sebuah madrasah, ya, di mana di situ kita betul-betul belajar tentang hakikat perubahan, yakni perubahan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini salah satu pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari salat adalah madrasah kehidupan yang mendidik kita untuk menjadikan hati sebagai pemimpin hidup. Menjadikan hati sebagai pemimpin hidup kita. Ya, karena sebenarnya Bapak Ibu kita ini kayak masyarakat. Ya, masyarakat itu kan butuh pemimpin. Ya, ini teman-teman yang ada di Beijing, di Tiongkok, itu kan punya pemimpinnya. Memang kepemimpinan itu menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat. Nah, kita ini kan sebenarnya masyarakat. Ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, mulut, telinga, ya jari. Ini kan sebenarnya masyarakat. Di mana semua anggota tubuh kita ini kan berbuat atas perintah yang ada di dalam diri kita. Nah, yang memerintah itu kan berarti yang memimpin. Karena sosok pemimpin itu diberi kuasa untuk memerintah. Nah, bicara soal ini, kelak nanti kita akan melihat, ya ini asalnya Bapak Ibu, manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada manusia yang dipimpin oleh nafsunya, oleh akalnya, dan oleh hatinya. Termasuk kita, saat ini kita hidup. Ya. Ini kita dipimpin oleh siapa? Nafsu, akal, atau oleh hati? Nah, ini yang kemudian kita harus mengenali diri kita. Kita sering bertanya kan, who am I? Siapa saya? Nah, sebenarnya salah satu pertanyaan yang harus kita jawab tentang siapa saya adalah saya dipimpin siapa? Itu hal yang sangat penting. Ya, karena siapa yang memimpin kita itu akan menentukan seperti apa hidup kita. Celaka selamatnya hidup manusia itu akan sangat ditentukan oleh siapa yang memimpin diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejenak kita ingin mengenali kita ini saat ini dipimpin oleh siapa? Iya. Apakah dipimpin oleh nafsu, akal, atau oleh hati? Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenali diri ini? Karena ini sekali lagi hal yang sangat penting. Mengenali diri dipimpin oleh siapa? Nah, cara kita mengenali diri, ya saat ini diri ini dipimpin oleh siapa adalah dengan bercermin diri. Nah, apa cerminnya? Sebenarnya banyak yang kita bisa jadikan sebagai cermin. Nah, salah satunya kita bercermin dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu hadis yang ini betul-betul sangat penting. Ya, hadisnya singkat, ya. Meskipun panjang, tapi inti dari hadis ini 2 kata aja. Apa itu? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu kan untuk menjadikan diri kita baik. Ya, ini hal yang sangat penting untuk kita pegangi. Agama itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita menjadi manusia yang baik. Tetapi manusia yang baik dalam pandangan Allah. Karena memang baik yang absolut itu adalah baik dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan manusia kan sangat subjektif, sangat relatif. Iya. Nah, karena dalam pandangan Allah, maka baik itu ukurannya adalah agama. Nah, agama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu intinya adalah nasihat. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan, memang awal dari kebaikan itu kan adalah mau menerima nasihat. Mau menerima nasihat. Orang yang terbuka dengan nasihat, sangat mungkin dia akan cepat berubah. Tapi kalau dari awal orang sudah nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima masukan, ya tidak akan ada perubahan.
Nah, Rasul mengatakan bahwa agama manusia itu akan berubah menjadi baik kalau mau menerima nasihat. Nah, karena itu mari sama-sama kita bercermin di hadapan nasihat ini. Dikaitkan dengan kepemimpinan diri kita. Orang yang hidupnya dipimpin oleh nafsu, Bapak Ibu, itu sudah nyata dia tidak mau menerima nasihat. Jadi kalau ada orang yang entah terang-terangan atau nggak terang-terangan menolak nasihat baik, itu sebenarnya dia sedang dikendalikan oleh nafsunya. Kalau dipimpin oleh akal, dia mau menerima nasihat baik, namun berat dalam mengamalkannya. Jadi nasihatnya diterima gitu, tapi kok berat ya. Nah, itu berarti dipimpin oleh akal. Nah, tapi kalau dipimpin oleh hati, mau menerima nasihat dan ringan dalam mengamalkannya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk bisa mengidentifikasi diri ini dipimpin oleh nafsu, akal, atau hati adalah bagaimana sikap kita terhadap nasihat. Nah, karena itu mari sama-sama kita bercermin di depan nasihat ini. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat, tapi ini bukan nasihat saya. Ini nasihat langsung dari Allah. Karena kalau nasihat dari manusia itu kan kadang kita suka Allah. Dia ngomong mah bisa aja, orang ngomong gampang. Nah, karena itu saya pilihkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita melihat ya bagaimana respon kita terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama Allah sampaikan di surat Ali Imran ya, ayat 92 awal juz keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna yang balasannya adalah surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Berarti lewat ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita apa Bapak Ibu? Kalau memberi, berilah yang paling kita suka. Kita menerima atau menolak nasihat ini? Menerima. Semestinya kalau kita memberi, beri yang paling baik, yang paling kita sukai. Cuma pertanyaannya, ini ringan atau berat ayat ini Bapak Ibu? Ringan atau berat? Berat. Kalau berat berarti tandanya kita belum dipimpin oleh hati. Masih dipimpin oleh akal. Tapi bisa jadi ada orang yang mengatakan, enggak nih, saya enggak suka nasihat begini, ini enggak benar nih. Masa yang saya sukai kok saya berikan ke orang lain enggak benar nih. Itu berarti dipimpin oleh nafsu. Iya. Baik, ini yang pertama. Kalau baru satu kasus katanya nggak boleh diambil kesimpulan nih. Perlu ada kasus kedua nih. Iya, kita disakiti orang, ya diburuki orang, dihina orang. Pesan Allah kepada kita apa Bapak Ibu? Idfa' billati hiya ahsan. Ini ada di surat Fussilat ayat 34. Tolaklah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Berarti melalui ayat ini Allah berpesan kepada kita agar kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ini nasihat yang baik atau nasihat yang buruk? Ya baik sih. Ringan atau berat Pak? Aduh, berat ya. Berat. Nah, itu berarti tanda belum dipimpin oleh hati. Apapun alasannya, alasan itu justru menguatkan bahwa kita memang belum dipimpin oleh hati. Walaupun kita berargumen ya. Dan gimana? Orang dia berlaku nggak baik, masa saya berlaku baik kepada dia? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah, kata nggak bisa itu menunjukkan kalau akal kita lebih dominan daripada hati. Nah, lebih dominan itu kan akhirnya ya dia yang memimpin. Tapi bisa aja seorang berlaku buruk kok kita balas dengan kebaikan. Nggak, ini nasihat yang nggak benar. Hati-hati dengan penolakan seperti ini karena kalaulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mengatakan enggak benar nasihat ini, terus dikasih tahu ini yang bilang tuh Allah, begitu yang bilang idfa' billati hiya ahsan itu Allah. Nah itu yang menolak mau apa? Kalau dia tetap mengatakan enggak, mau dari Allah mau dari siapa, ini enggak benar, itu kan bahaya. Karena itu orang yang hidupnya dipimpin nafsu itu sebenarnya sangat-sangat kritis. Ya, ibaratnya dia sedang berjalan itu di pinggir jurang gitu. Kalau nggak hati-hati dia bisa terpeleset, masuk ke dalam jurang.
Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 ya, biar kuat satu lagi nih. Ya, untuk memberikan kesimpulan yang lebih pasti. Kita ini sebenarnya dipimpin oleh siapa? Hati, akal, atau nafsu? Lagi antri bensin nih. Nggak tahu kalau di Beijing masih suka antri nggak ya? Di Indonesia kadang suka antri begini kan. Ya, apalagi ini krisis Rusia, Ukraina. Ya, katanya BBM naik gitu. Antri nih, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Udah lama nih kita antri, udah 20 menit nih. Tiba-tiba ada yang motong. Iya, dia motong kita di depan. Seneng atau mangkel? Mangkel banget. Enak aja ini orang. Begitu mangkel, ada yang ngasih tahu, Pak, ada ayat loh Pak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini pesan Allah di surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka itu mendahulukan orang lain walau dirinya sendiri dalam keadaan membutuhkan. Iya, berarti Allah berpesan dahulukan orang lain walau kita sendiri butuh. Iya, ini pesan Allah. Allah suka, Allah memuji orang-orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Pertanyaannya, ini ringan atau berat? Berat. Berarti kalau begitu keputusannya apa Bapak Ibu? Kita masih dipimpin oleh akal. Ya. Nah, padahal ini kalau kemudian kita lihat peta ya, antara 3 jenis manusia ini, orang kalau hidupnya dipimpin nafsunya sampai matinya Bapak Ibu, sampai matinya, itu pasti celakanya. Pasti celakanya. Kalau dipimpin hati, pasti selamatnya. Nah, kalau dipimpin oleh akal, ini bisa selamat, bisa celaka. Tapi gerak menuju celakanya itu lebih cepat daripada menuju selamat. Jadi kemungkinan celakanya lebih dekat dari bahasa yang kita pakai. Pernah dengar kata kali, nah itu konotasinya negatif. Allah itu cuma akal-akalan dia aja. Kata dasarnya kan akal, tapi kalau sudah akal-akalan itu cenderungnya kepada nafsu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka keputusan kita harus apa, Bapak Ibu? Keputusan kita adalah hidup ini harus dipimpin oleh hati. Nah, disinilah peran salat. Iya, salat sekali lagi adalah madrasah kehidupan yang menggembleng kita, iya, mendidik kita, menempa kita untuk menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada hati, bukan kepada akal, apalagi kepada nafsu. Nah, bagaimana salat itu bisa menempa kita? Iya, menyerahkan kepemimpinan ini kepada hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat 4 gerakan utama dalam salat. Kita tahu, iya, gerakan utama dalam salat kan berdiri, kemudian ruku, iya, sujud, dan ditutup dengan duduk. Iya. Nah, 4 gerakan salat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup manusia itu terbagi dalam 3 fase. Nah, fase pertama adalah fase 3 fase ini dengan satu asumsi. Dengan satu asumsi, sebenarnya manusia itu nggak mungkin hidupnya dipimpin oleh nafsu. Sebenarnya impossible. Allah tidak merancang ya, manusia itu hidup dipimpin oleh nafsunya. Itu nggak ada dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia punya nafsu. Ya, tetapi tidak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Artinya, ya, manusia yang betul-betul manusia itu nggak mungkin menyerahkan kepemimpinannya kepada manusia. Kenapa? Karena nafsu itu kan adalah unsur kebinatangan. Dan itu juga dibutuhkan sebenarnya unsur kebinatangan itu. Yang membuat kita mau makan, yang membuat kita mau menikah, itu kan karena punya nafsu. Iya, kebayang kalau nggak punya nafsu.
nggak ada nafsu makan, nggak ada nafsu minum, nggak ada nafsu kepada lain jenis, ya udah punah manusia. Ya, jadi nafsu itu dibutuhkan, cuma posisinya dia adalah ya tadi, ya, gambarannya dia seperti nafsu unsur kebinatangan yang ada pada diri manusia. Nah, lazimnya binatang ya, itu manusia yang naik binatang atau binatang yang naik manusia. Orang yang naik kerbau atau kerbau yang naik orang. Kan bisa dibayangkan kalau kerbau naik orang, apa yang terjadi dengan orang. Nah, karena itu, Bapak Ibu, seperti yang tadi kita katakan, manusia yang seutuhnya manusia tidak akan mungkin menjadi tunggangan nafsunya. Nggak mungkin. Kalaupun ada itu sebenarnya kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Hidupnya diserahkan kepada nafsunya. Karena orang kalau sudah hidupnya diserahkan kepada nafsunya, itu ya hidupnya nanti akan sederajat dengan binatang. Ya. Kalau seandainya ada jago yang suka ganti-ganti babon, ya namanya juga jago kan. Jadi kalau orang suka ganti-ganti ya, yang kemudian disebut selingkuh, kan berarti derajatnya sama dengan binatang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu Allah menyebut mereka itu dengan sebutan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu memang kayak binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena binatang nggak dikasih akal kan, manusia dikasih akal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah awal perjalanan hidup manusia. Ya, gerakan awal dari salat adalah berdiri. Gerakan awal dari salat adalah berdiri. Waktu berdiri akal di mana Bapak Ibu? Di kepala. Hati tidak ada. Berarti posisi akal ada di atas hati. Maka fase berdiri adalah awal perkembangan hidup manusia, di mana suara hati, suara akal itu ada di atas suara hati, sehingga fase awal, berarti ini kan fase anak-anak, awal perkembangan hidup manusia berarti anak-anak, dan itu memang kita bisa lihat anak-anak itu lebih dominan akalnya atau hatinya, akalnya. Mainannya direbut adik, rebut balik, tengkar, itu dunia anak-anak. Mau menang sendiri, itu dunia anak-anak. Iya. Tapi kita semua tahu, ya, sholat berdiri itu tidak akan selamanya. Bahkan waktu kita sholat, ya, kemudian kita berdiri, pengennya lama atau sebentar. Ya, Mas Narman, Imam Nawarin baca An-Naba An-Nazi'at atau Kuliah Kulhu, pilih mana? Kulhu. Kuliah Kulhu. Nah, itu sebenarnya pemberitahuan fase awal ya. Ini jangan lama-lama. Iya, begitu sudah selesai masanya berdiri, ya kemudian kita ruku. Nah, waktu ruku, akal tetap di kepala, hati tetap di dada. Posisinya sejajar. Dan ini fase berikutnya. Setelah lewat fase anak, masuk ke fase remaja. Remaja itu suara hatinya sudah mulai muncul, tapi suara akalnya masih kuat. Sehingga di fase remaja kan suka tarik menarik. Iya, suka tarik menarik. Iya, lagi remaja SMP gitu ya, lagi nonton TV gitu. Lihat ibunya nyapu, kan perasaannya nggak enak tuh, kok ibu nyapu ya. Tapi kalau saya matiin TV, kok TV-nya enak. Nah, itu berarti iya. Antara akal dengan hati itu saling tarik-menarik. Ya, tapi sekali lagi ini fase remaja. Fase remaja. Dan dibanding berdiri sama ruku, lebih lamaan mana Bapak Ibu? Berdiri. Ya, ruku lebih sebentar. Ya, kebayang kalau orang jamaah gitu, rukunya sama dengan berdirinya. Wah, itu bakalan di demo imamnya. Ruku itu sebentar. Berarti pemberitahuannya fase remaja jangan lama-lama. Ya, ada teman yang anaknya itu memasuki fase remaja, terus bapaknya bilang, "Nak, kamu ini sudah fase remaja. Tapi Bapak Ibu pesan ya sama kamu remajanya jangan lama-lama deh." Iya. Sebulan saja kamu memasuki fase remaja ini. Sebulan aja, nyicipin kayak apa sih remaja. Ya udah cukup itu sebulan. Habis itu segeralah naik ke fase berikutnya.
Nah, fase berikutnya ini diwujudkan dalam bentuk sujud. Sujud, akal tetap di kepala, hati tetap di dada. Posisinya, hati ada di atas akal. Inilah fase berikutnya. Jadikan hati sebagai panglima seluruh gerak hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat skema ini, berarti kita saat ini fase yang mana ini? Iya, fase yang mana ini? Mbak Ica masih fase ruku? Kita udah lewat nih fase ruku. Berarti saat ini kita berada di fase sujud. Iya, kita berada di fase sujud. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya ada pemandangan seperti ini, yang lain udah sujud tapi dia kok masih berdiri, wajar nggak Bapak Ibu? Kalau lihat ini, wajar. Kenapa? Oh, dia masih anak-anak. Wajar lah, iya. Kalau lihat ini, wajar? Wajar. Ya wajar lah, namanya juga anak-anak. Kalau ini, wajar. Namanya juga masih anak-anak. Kalau ini Bapak Ibu, wajar? Maka inilah pesannya buat kita. Begitu banyak kita jumpai orang yang seharusnya sudah sampai pada fase sujud, namun ia belum juga mau sujud meski ia melihat yang lain sudah tersungkur sujud. Inilah pelajaran penting dari sholat. Sholat itu mengingatkan kita kapan kita sujud. Kapan kehidupan ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat lagu Bimbo. Ada sajadah panjang terbentang. Sampai ke tepian kubur. Berarti hidup ini harus selalu dalam keadaan sujud. Nah, sebagai penutup, ada 4 pelajaran penting dari sujud ini, dan sekaligus ini menjadi 4 langkah yang harus kita lakukan agar kita segera memasuki fase sujud. Apa itu? Yang pertama, tidak menjadikan dunia sebagai orientasi hidup dan kehidupan. Dan itu kita temukan di dalam sujud. Betul-betul kita temukan di dalam sujud. Jadi waktu kita sholat, kalau posisi kita berdiri, Bapak Ibu, kita masih bisa melihat yang di depan kita nggak? Masih bisa. Masih bisa melihat sepintas kanan kiri kita? Masih. Di mana waktu kita sholat berdiri, yang kita lihat itu biasanya dimensinya dunia atau akhirat. Yang kita lihat dengan mata kita. Dimensinya dunia. Ini di depan saya, kalau ibu-ibu nih, mbak-mbak gitu ya. Di depan saya kok rukuhnya bagus ya. Masih bisa itu, ini mesti mahal nih, 1 juta nggak dapat nih, padahal lagi sholat. Cuma karena posisi berdiri itu masih memungkinkan melihat, bapak-bapak gitu ya. Ini yang di depan saya kok pakai batik ya, ini pasti baru pulang walimahan nih, soalnya batiknya mahal, ini masih baru. Nah itu ketika berdiri, masih bisa melihat apa yang ada di depan kita. Nah waktu ruku sekarang, masih bisa melihat dunia nggak? Masih bisa juga kan, ngelihat ke bawah. Ini karpet masjidnya mahal nih. Ini jelas bukan buatan Cina ini. Pasti buatan Turki ini. Pikiran begitu. Nggak mungkin nih kalau buatan Cina begini, jelas ini asli Turki ini. Itu kan dunia. Masih bisa ngelihat sebelah. Kadang masih sempat-sempatnya ngelihat kaki sebelah ini, yang sebelah kok kakinya, kukunya nggak dipotong-potong, ini mesti pemalas. Sempat-sempatnya waktu rukuk ada pikiran seperti itu. Berarti pikiran dunianya masih. Tapi begitu sujud, ngelihat apa Bapak Ibu? Ngelihat apa waktu sujud? Nggak ngelihat apa-apa. Betul-betul nggak ngelihat apa-apa. Nggak ngelihat dunia. Kata sajadah di mana kita sujud ya nggak bisa kita lihat kan. Nah, di situ kan memberikan makna yang sangat dalam. Sujud mengajari kita untuk menutup mata hati kita dari melihat dunia. Dan siapa yang menutup mata hatinya dari melihat dunia, Allah akan tampakkan indahnya akhirat. Keindahan akhirat itu hanya akan bisa dilihat oleh orang yang menutup mata hatinya dari melihat dunia. Nah, maka inilah yang kemudian harus kita rubah. Orientasi bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia, enggak.
Sama sekali enggak, bukan itu. Ini Tiongkok gitu ya, negeri tanpa Tuhan. Saya mau pergi aja meninggalkan Tiongkok, Cina begini. Enggak, bukan begitu. Iya, yang kita rubah adalah orientasinya. Jadi kita tetap dagang, kita tetap kuliah, kita tetap menjabat apa yang sekarang menjadi jabatan kita, meskipun itu jabatan dunia, tapi yang kita belokkan adalah orientasinya. Orientasi kehidupannya adalah akhirat, ya, bukan dunia. Saya terkesan Bapak Ibu dengan orang tua yang subhanallah beliau menanamkan betul kepada anaknya orientasi hidup akhirat. Jadi anaknya ini ngasih tahu ke bapaknya, anaknya udah berkeluarga, ya, masih muda, ya. Nah, anaknya ngasih tahu ke bapaknya, Pak, Bu, alhamdulillah, ya, saya udah bisa beli rumah sendiri, ya, sudah bisa beli rumah sendiri. Biasanya orang tua kalau dikasih tahu begitu kan merespon dengan kebahagiaan, alhamdulillah. Tapi bila ini nggak langsung bilang alhamdulillah, ya. Nah, Bapak Ibu, maaf belum bisa bahagia ya dengan berita yang kamu sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum ya kamu ngasih tahu kepada Bapak Ibu kamu bisa beli rumah itu, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Karena kamu baru mandiri itu kan bekerja ya. Baru bekerja itu 3 tahun dan Bapak Ibu tahu berapalah gaji kamu tiap bulan. Yang kebutuhan kamu dengan keluarga, kok kamu bisa beli rumah? Iya, kamu harus jawab dulu, itu uang dari mana? Iya, kalau uangnya halal, Bapak Ibu akan bahagia. Tapi kalau haram, maaf, itu justru iya, menjadi penderitaan bagi Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu akan bahagia kalau Bapak Ibu melihat rumah sujud baca Quran. Bapak Ibu bahagia. Itu kan berarti orang tua menanamkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bangga dan merasa lebih dengan semua kelebihan yang dimiliki itu, jabatan, harta, ya, mobil kan semuanya kelebihan dunia, nggak bangga dan tidak membanggakan. Yang wujud kita sebenarnya apa yang kita lakukan? Mencium lantai. Sepertinya Bapak Ustadz sedang ada gangguan koneksi, teman-teman. Betul Bapak Ibu. Yang lantai itu ya biasa ya. Baik, mohon maaf. Baik teman-teman, sudah jelas suara saya? Sudah Ustadz. Baik, terima kasih. Saya mohon izin tidak menampilkan video saya, tapi ini terwakili oleh screen. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini pelajaran yang kedua. Iya. Jadi tidak bangga, ya, dengan kelebihan-kelebihan dunia yang ada. Yang sekali lagi pelajarannya ya, ada pada sujud. Sujud itu mencium lantai. Ya, selama ini lantai kita injak-injak. Jadi yang kita injak-injak aja kita cium gitu. Kan berarti pelajaran yang sangat dalam untuk tidak boleh bangga ya, dengan kelebihan yang dimiliki oleh kita. Karena semua kelebihan yang dimiliki oleh kita itu adalah titipan Allah. Ya, bukan karya kita, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini juga menjadi catatan adalah kita tidak membanggakan orang lain itu karena dunianya. Ya, tidak membanggakan orang lain itu dengan dunianya. Jadi pandangan mata kita itu wow gitu, karena dunia seseorang. Nah, sholat
atau sujud mengajarkan kepada kita untuk tidak seperti itu. Sebagai satu contoh gitu, kadang ini tanpa disadari sudah menjadi semacam wabah ya, bahkan wabah yang sangat luar biasa. Sedikit saja orang yang selamat. Sebagai satu contoh, kalau seandainya di masyarakat ya, masyarakat ada orang yang besanan, nyata besannya itu jenderal. Besannya itu jenderal. Itu orang satu kampung akan memandang orang ini dengan pandangan apa? Pandangan wow kan. Wah, besan dia jenderal tuh. Wah, padahal jenderal itu kan jabatan dunia. Ya, jabatan dunia aja. Nah, sujud mengajarkan kita untuk tidak membanggakan seseorang karena dunianya. Tidak membanggakan seseorang karena dunianya. Tidak menghormati seseorang karena dunianya. Tidak memuliakan manusia karena dunianya. Ya, tapi muliakan manusia itu karena akhiratnya. Minimal kalaulah kita memuliakan manusia itu, kalau bukan karena akhiratnya, minimal karena saya tahu, karena saya sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kita menghormati orang ini karena ini kan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita hormati itu sebenarnya yang menciptakan dia. Yang menciptakan dia. Bukankah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya datang ke rumah kita seorang utusan, nah utusan ini utusan menteri semisal. Dia bukan menteri tapi utusan menteri. Kita apakan beliau? Ya, kita hormati. Tapi ini kan dalam perlakuan dunia. Nah, kalau dalam perlakuan hakiki kita adalah kita menghormati manusia itu lebih karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tidak menghargai seseorang karena fisiknya, ya karena dunianya. Kita lihat, wah dia cantik, nggak ada apa-apanya. Ya, sama aja yang cantik makhluk Allah, yang tidak cantik juga makhluk Allah. Sehingga penghormatan kita sama, karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ini yang kedua. Nah, pelajaran yang ketiga, ya, ini pelajaran yang ketiganya adalah memahami ya, semua yang ada dalam hidup ini sebagai petunjuk dari Allah agar kita melakukan sebaik-baik amal. Dan bukankah posisi sujud adalah posisi yang paling baik di antara sekian banyak posisi yang ada? Berarti pesannya, apapun yang ada dalam kehidupan kita harus kita gunakan untuk melakukan sebaik-baiknya amal. Makanya kalau di Quran tadi Allah mengatakan kalau kita diburuki orang, yang kita lakukan balas keburukannya dengan kebaikan. Artinya memaafkan saja itu belum cukup. Iya, kita lakukan sebaik-baiknya amal atas apapun yang ada dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita kaya, jadikan kaya ini membuat kita bisa melakukan sebaik-baiknya amal. Kalaulah takdirnya miskin, jadikan miskin ini ya menjadi alasan bagi kita untuk melakukan sebaik-baiknya amal. Dipuji orang, pujian ini harus menjadi sebaik-baiknya amal. Kalaupun dihina orang, penghinaan ini harus menjadi sebaik-baiknya amal. Jadi akan selalu ada amal kebaikan dari semua yang ada dalam kehidupan kita. Dan terakhir, apapun kebaikan kita, Bapak Ibu, kita lakukan semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau itu kebaikannya kepada manusia. Iya, kita baik sama tetangga, itu kebaikan kepada tetangga, tapi untuknya tetap untuk Allah. Sehingga kalaulah tetangga yang kita baiki, kok semisal ya berlaku tidak baik kepada kita, kita berhenti atau nggak berhenti berbuat baik? Tetap. Kenapa? Karena saya berbuat baik kepada tetangga itu bukan untuk dia, tetapi untuk Allah. Iya. Dan bukankah kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, pahalanya lebih banyak? Jadi ketika untuk Allah, itu betul-betul akan membuat kita menjadi pribadi yang ikhlas, yang wujud keikhlasannya nanti ya, diwujudkan dalam bentuk kita beramal semata karena Allah suka, dengan cara yang paling Allah suka, dengan hati yang sangat suka, dan hanya berharap yang Allah suka. Dan ini sebuah perubahan yang sangat fundamental. Kalaulah ya, dalam hidup kita di sisa umur ini, apapun yang kita lakukan semata karena Allah suka, kita lakukan dengan cara yang paling Allah suka. Hati kita juga suka. Dan kita tidak berharap apapun dari amal saya ini kecuali yang Allah suka. Itu berarti kita sudah berubah secara fundamental. Berubah dalam arti yang sesungguhnya.
Dan inilah makna di balik sujud. Kalau sudah selesai sujud begini, iya, kita tinggal apa Bapak Ibu? Kita tinggal duduk. Nah, duduknya kita itu menunggu apa? Menunggu datangnya ajal. Menunggu datangnya ajal dengan hati yang sangat bahagia. Dan sungguh tidak ada kebahagiaan yang bisa mengalahkan bahagianya kita menunggu datangnya ajal. Ya, kenapa? Karena bagi orang-orang yang dipimpin oleh hati, datangnya ajal itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai berita baik. Kita akan tinggalkan alam dunia ini, pindah ke alam akhirat. Begitu kita pindah ke alam akhirat, kita merasakan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita akan menunggu datangnya ajal dengan hati yang sangat bahagia. Lebih bahagia daripada menunggu datangnya jodoh. Menunggu datangnya saat-saat bertemu ya di pelaminan. Ada yang lebih membuat kita bahagia, yaitu datangnya ajal, datangnya malaikat maut. Kalau ini sudah ada pada diri kita, itu berarti nyata kita hidup dipimpin oleh hati dan kita ingin hidup kita sampai ke sini. Mudah-mudahan Allah hadirkan sebelum betul-betul sebelum ajal datang menjemput kita, ada rasa bahagia, betul-betul rasa bahagia menunggu datangnya sang penjemput. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sepenuhnya ke Mbak Ica selaku MC. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya teman-teman. Ternyata dari dari peristiwa Isra Mi'raj ini kewajiban kita untuk sholat itu sudah dikurangi menjadi 5 waktu ya teman-teman. Namun kadang rasanya masih sulit untuk sholat tepat waktu gitu, terutama saya sendiri. Baik, sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman perwakilan pengurus cabang untuk mengisi absen dan menulis nama perwakilan cabang masing-masing. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa ditekan tombol raise hand-nya atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Beijing, Kak Rani. Assalamualaikum Ustadz, apakah dosa saya ketika saya tidak mengingatkan secara spesifik teman saya yang tidak pernah sholat, karena saya tidak pernah sekali mengajak, tetapi ada salah satu teman yang mengingatkan saya, mengatakan, kamu nggak usah ikut campur masalah itu, masalah dia dengan Tuhan. Terima kasih, Pak Ustadz. Sepertinya Bapak Ustadz keluar ya, teman-teman. Oh, sudah bergabung. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi. Ya, halo. Suara saya kedengaran? Sudah Pak, sudah. Sudah, ya baik. Ya, mohon maaf ini sepertinya koneksinya tadi pagi juga sempat putus-putus ini. Mungkin wifi-nya lagi turun ini. Baik, jadi soal tadi ya mengingatkan sudut pandang kita begini. Ketika ada orang yang dalam pandangan kita, dia melakukan sesuatu yang salah, gitu ya, melakukan sesuatu yang buruk, maka yang ada dalam pikiran kita adalah ini ladang amal. Ini ladang amal. Iya, karena Allah sendiri mengatakan tidak ada ucapan yang lebih baik, ya, melebihi baiknya mengajak orang pada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Iya. Jadi ini ladang amal. Nah, jadi itu yang ada dalam pikiran kita. Kok teman saya belum sholat ya? Ini ladang amal nih. Iya. Ini ladang amal bagi saya.
Nah, karena itu kemudian susun langkah apa yang harus saya lakukan ya untuk bisa mengajak dia sholat. Nah, mengajak orang itu sebenarnya adalah menyentuhkan hatinya. Iya, menyentuhkan hatinya. Karena sebenarnya seorang muslim yang nggak sholat itu bukan karena dia nggak tahu kan. Ya, bukan karena dia nggak tahu, tapi dia belum mau. Nah, yang belum mau itu apa? Hatinya. Nah, maka susun langkah untuk menuju ke hati dia. Dan teorinya tidak ada jalan menuju ke hati kecuali jalan bernama kasih sayang. Maka langkah awalnya adalah ya kita susun ya kebaikan-kebaikan apa yang bisa saya lakukan ke dia. Ya istilah orang tua kan pegang dulu hatinya. Nah, cara untuk memegang hati orang itu kan dengan kebaikan. Jadi sering sapa dia, sering kasih hadiah dia gitu. Ajak dia kemana, traktir gitu. Pokoknya dibaikin lah. Ya dibaikin. Nah, begitu sudah mulai dekat nih dengan beliau, nah, baru kita sampaikan. Ya, baru kita sampaikan. Ya. Insya Allah dia mau. Ya. Lebih-lebih dan ini tambahannya Bapak Ibu yang rahmat Allah. Kalau kita ya, mau mengajak seseorang melakukan kebaikan, pastikan pertama tentu kita sudah melakukan kebaikan itu dan kita menunjukkan ada nilai lebih dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, salah satu yang mengundang orang ya, tidak minat melakukan amal kebaikan adalah orang yang melakukan kebaikan itu, ya, dia tidak menunjukkan ada sesuatu yang lebih. Ya. Jadi semisal ada orang, dia sebenarnya rajin sholat, tapi masih suka cerita jelek orang lain. Iya. Nah ini membuat orang yang belum sholat, jadi nggak tertarik untuk sholat. Ngapain sholat? Dia sholat juga masih cerita jelek orang lain. Nah, tapi kalau seandainya kita sendiri sholat dan kita menunjukkan kebaikannya, orang kan akan bertanya-tanya, ya, kamu kok baik sekali sih? Ya, tahu nggak, salah satu yang membuat saya baik ini karena saya rajin sholat. Ayolah rajin sholat. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah siap, bacakan ayat tadi ya, ada di surat Al-Mudaththir ayat 41. Iya, jadi kalau nggak sholat dibakar neraka loh. Tapi ini jangan langsung ya, jangan langsung. Iya. Yang lebih baik adalah sampaikan dulu manfaat dari sholat. Iya, sholat itu begini, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia akan berubah mau sholat. Iya, Allahu a'lam. Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Bisa ditekan tombol raise hand atau bisa ketik pertanyaan di kolom chat. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah, iya. Ini teman-teman juga mau ada agenda lain kan ya, pemilihan pengurus ya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ica, Pak Tutu, Mas Narman, Mas Niko, dan semua yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan lain waktu, lain saat Allah pertemukan kembali insya Allah. Ya. Demikian, saya mohon pamit duluan, Mbak Ica. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Pak Cahyono. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada semua rekan-rekan yang bukan perwakilan dari cabang Tiongkok, dimohon agar bisa meninggalkan acara ini. Ya, saya izin dulu nge-live ya, Mbak. Terima kasih Mbak Ica. Pak Tutu. Semua teman-teman, terima kasih, selamat ya untuk memilih pengurus muda dan amanah. Ini momen yang bagus untuk kita saling silaturahmi, tidak hanya di Beijing, tetapi seluruh Tiongkok. Jadi mudah-mudahan bisa terpilih ya perwakilan dari seluruh Tiongkok yang baik. Terima kasih Mbak Ica dan kawan-kawan semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Tutu ya atas Terima kasih kehadirannya. Mas. Terima kasih sama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yakni forum silaturahmi yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Yaya Sutaria. Kepada Bapak Yaya, waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati. Pak Tutuk udah pergi ya. Ketua PPIT Mas Niko, Ketua Lingkar Pengajian Beijing, para ketua pengajian di masing-masing cabang dan ranting. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa silaturahmi ya antar pengurus seluruh cabang di Tiongkok untuk kegiatan pengajian, dan ini adalah kesempatan yang tentunya kita sudah lama persiapkan, namun pada pagi hari ini kita baru realisasikan persiapan tersebut. Jadi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil pembicaraan dengan teman-teman BI dan tentunya Lingkar Pengajian Beijing dan rekan-rekan dari Konsulat Jenderal yang ada di Tiongkok terkait dengan kegiatan untuk menyatukan forum bersama pengajian, karena kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang besar yang kita lakukan ini kan paling tidak ada diwakilin oleh masing-masing elemen di Tiongkok. Artinya kalau kita mendatangkan ustadz-ustadz yang bagus, kemudian tidak hanya dinikmatin atau menjadi bagian dari kegiatan Lingkar Pengajian Beijing, tapi menjadi kegiatan seluruh Tiongkok. Nah itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan tentunya juga kita berharap dalam waktu sebulan sekali kita bisa saling silaturahmi, kemudian kita bisa berbagi cerita terkait dengan kajian-kajian keagamaan, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian yang berkuliah di Tiongkok. Jadi memang di samping duniawi yang tentunya kita cari ya ilmu pengetahuan yang merupakan ladang ibadah, kita juga menguatkan kerohanian kita melalui kajian-kajian yang tentunya akan disiapkan oleh para pengurus. Nah, kami berharap dan berkeinginan sebenarnya nanti dari tim Lingkar Pengajian Beijing dan PPIT diharapkan memilih ketuanya atau koordinator nanti yang terus akan berkoordinasi dengan kami, dengan BI dan dengan KBRI Beijing untuk kegiatan-kegiatan ke depan, dan tentunya untuk bersinergi dengan kegiatan pengajian-pengajian yang ada di Tiongkok, sehingga nanti pastinya kan ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya sembari kita berkumpul kembali di Tiongkok, alangkah baiknya kita isi atau kajian-kajian kerohanian secara online. Dan tentunya juga kalau kita update setiap bulan, ada informasi-informasi penting terkait dengan perkembangan Tiongkok juga akan kita update melalui pengajian, sehingga nanti bisa disampaikan kepada teman-teman lain yang tentunya bisa mewakilin dari informasi dari Tiongkok. Nah, oleh karena itu saya serahkan kembali kepada Lingkar Pengajian Beijing untuk sebagai koordinator untuk memilih koordinatornya lah. Nanti gimana modelnya, apakah ditunjuk ataukah voting dan sebagainya secara teknis saya kembalikan ke rekan-rekan Lingkar Pengajian Beijing. Tapi yang jelas kita berharap terbentuknya forum silaturahmi ini bisa mewadahi setiap kegiatan kajian-kajian keagamaan. Nah, tentunya juga kami dari KBRI Beijing dan dari BI Tiongkok terus untuk bisa membackup kegiatan-kegiatan yang ada, misalkan perlu penceramah orang-orang tertentu yang akan diundang untuk seluruh pengajian mahasiswa. Kami sangat senang sekali dan tentu kami akan support secara material dan tentunya secara moral, sehingga pengajian itu bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Tiongkok secara umum. Nah, saya pikir saya kembalikan ke Lingkar Pengajian Beijing gimana formatnya, silahkan dipilih, kemudian nanti kita koordinasikan apa-apa programnya, sehingga nanti bisa dikawinkan program-program itu dengan program BI dan program KBRI Beijing pastinya. Kemudian selanjutnya kami berharap juga adik-adik mahasiswa tentunya juga saat ini kan banyak sekali bertanya bagaimana proses visa dan sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan bahwa memang
dalam waktu dekat secara bertahap pemerintah Tiongkok sudah mulai membuka ya, untuk pengajuan proses visa didasarkan pada kesiapan dari provinsi dan Satgas Covid di masing-masing kota, kemudian kesediaan kampus juga untuk bisa menerima para mahasiswa internasional. Nah, secara umum memang untuk SOP nanti kedatangan kalian itu nanti akan dikoordinasikan oleh pemerintah Tiongkok melalui kedutaan China di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar, beberapa titik kota yang nantinya juga kalian akan dipanggil untuk aplikasi visa. Jadi nanti proses pemanggilan itu akan dilakukan oleh kedutaan China di Jakarta dan beberapa kota yang saya sebutkan tadi secara bertahap. Dan tentunya juga tidak perlu resah ya, karena kalian dapat masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, tentunya juga disesuaikan dengan kesiapan kota atau satgas kota masing-masing ya. Jadi memang ada beberapa anak yang sudah mulai dipanggil di kedutaan China ya, dan mereka sudah secara administrasi sudah memenuhi dari Satgas Covid, kemudian juga dari kampusnya, kemudian pasti kalian juga akan kebagian dipanggil ya. Jadi secara bertahap, karena memang Tiongkok saat ini juga masih mengetatkan beberapa kota seperti Tianjin, kemudian Shenzhen, kemudian beberapa kota juga masih diketatkan ya. Jadi memang secara bertahap, tapi yakin dan kami pastikan bahwa mudah-mudahan tidak ada perubahan dan tahun ini kalian bisa kembali ke Tiongkok. Nah, memang tentunya juga kalau kalian sudah mendapatkan visa, nanti kendalanya kan masalah pesawat. Kalau Anda lihat sekarang pesawat dari Jakarta ke Tiongkok itu rata-rata di atas 85 juta rupiah per satu tiket, kemudian dikarantina. Nah, karantina itu sebelum berangkat ke Tiongkok kalian harus dikarantina oleh penerbangan ya. Misalkan kalian mau terbang dengan Sriwijaya atau dengan Garuda atau dengan Citylink ya, kalian harus dikarantina di Jakarta 1 minggu dulu sebelum berangkat ke Tiongkok. Nah, setelah mendarat di Tiongkok ya, mendarat pun tidak boleh lewat transit ya, atau lewat Hong Kong dan sebagainya. Jadi harus direct flight ya, Jakarta to China mainland. Nah, Jakarta to China mainland, kemudian tiba, kalian juga harus dikarantina 2 minggu ya, 2 minggu. Kalau masuk Beijing malah 3 minggu ya, 3 minggu. Kalau di beberapa kota hanya 2 minggu. Jadi otomatis karantinanya pun 3 minggu. Di situ juga ada proses PCR-nya beberapa kali ya, tes darah dan sebagainya ya. Sehingga memang panjang sekali untuk bisa sampai ke Tiongkok saat ini ya. Walaupun nanti visanya juga sudah terbit. Nah, juga dilihat dari biayanya karantina juga cukup mahal sekali ya. Nah, ini yang tentunya juga yang terus kita dorong ya, supaya memang harus efisiensi ya. Efisiensi artinya tidak sampai memberatkan mahasiswa. Makanya beberapa hari yang lalu saya bersama tim dari Satgas KBRI Beijing melakukan beberapa koordinasi dengan pesawat ya, charter flight dengan beberapa penerbangan. Kita arahkan bisa mendarat antara Hangzhou, Wuhan, sama Kunming. 3 titik itu yang nanti akan menjadi target KBRI untuk bisa mendarat kalian, Hangzhou, Wuhan, sama Kunming ya. Dan mungkin nanti arahnya ke Xiamen dan seterusnya ya. Tapi saya memilih 3 kota itu karena memang jalur pesawatnya sudah ada, kemudian juga akan lebih mudah untuk kalian kemana saja karena wilayah itu wilayah tengah ya. Ke selatan gampang, ke utara gampang. Ke Hangzhou, ke Nanjing juga tinggal naik kereta. Kemudian kalau ke Wuhan juga tengah juga sangat dekat sekali ke selatan dan ke utara. Kalau memang mendaratkan di Beijing mungkin tidak bisa ya. Karena Beijing kan sebagai ibu kota negara tentunya prosedurnya juga sangat ketat sekali ya. Jadi kita akan arahkan ke 3 kota itu ya pada saat kalian mendarat. Nah, harapan kita memang kalian persiapkan semuanya ya. Karena dengan charter flight ini memang biayanya bisa lebih murah dibandingkan dengan kalian harus mengeluarkan sendiri. Tapi kalau mau cari tiket sendiri juga dengan charter flight dengan model lain juga silahkan aja yang punya uang ya, asal kalian menyiapkan uang di atas
20.000 lebih untuk tiket saja, belum karantinanya ya. Tapi saya sarankan kalian ikut charter flight yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia, karena nanti kita akan pantau mulai dari kalian berangkat, mendarat, dan kita pastikan juga jangan ada satupun yang kena ya. Karena kalau satupun kena dalam satu pesawat, itu nanti pesawat itu akan di-ban selama 2 bulan. Jadi akan mengganggu penerbangan kita selanjutnya. Ya, makanya kita karantina itu sebenarnya untuk memastikan bahwa penumpang atau mahasiswa yang sampai ke Tiongkok itu jangan sampai ada yang kena. Kena satu maka karantina semuanya bisa 21 hari. Kemudian nanti kalau ada yang kena, masalahnya rumah sakitnya siapa yang bayari? Karena untuk mahasiswa asing dan foreigner di Tiongkok itu harus mengeluarkan biaya sendiri kalau ada yang kena corona. Minimal 50.000 sampai dengan 60.000 yuan kalau Anda masuk ke rumah sakit. Itu kalau nggak parah lah ya. Misalkan dan perawatannya pun bisa sampai sebulan sampai dengan 2 bulan di rumah sakit. Nah, itu yang terus kita harapkan, bahwa nanti proses mulai dari PCR-nya saya ingin minta ke maskapai yang nanti cocok ya, bahwa nanti tes kitnya pun kalau bisa yang sejenis dengan dilakukan dengan Tiongkok ya, PCR-nya. Ya, sampai nanti PCR-nya dilakukan di Indonesia tapi di Tiongkok dibaca jadi positif. Kami ingin mendorong juga sebelum berangkat assessment testnya pun harus menggunakan standar China yang begitu ketat ya, dan penerbangan juga sudah mengiyakan ya, karena tes itu kan banyak sekali perbedaan ya, perbedaannya. Nah, kita ingin berharap juga standar yang dipakai kombinasi standar Indonesia dan standar Tiongkok, sehingga nanti pada saat di Indonesia dites negatif, jangan sampai tiba di Tiongkok jadi positif. Nah, ini juga karena kan masing-masing assessment test itu kan memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga nanti perlu kombinasi atau dorongan dari pihak airline untuk bisa mendorong. Nah, itu sih sebenarnya arahan dari awal ya. Jadi harapan kita ditunggu aja ya. Nanti kalau misalkan dari kampus sudah mengeluarkan surat, kemudian juga nanti kampus sudah mendorong kedutaan China, jadi nanti prosesnya bukan di KBRI Beijing ya. Karena proses visa issued itu bukan menjadi kewenangan KBRI Beijing. Kita hanya bisa mendorong. Kemarin juga Bapak Duta Besar sudah melakukan pertemuan ya dengan tim dari kedutaan dan stakeholder, juga tentunya untuk kalian semuanya. Jangan ragukan lagi ya kapasitas kami dari pemerintah Indonesia bagaimana kita melakukan diplomasi agar kalian bisa cepat kembali ke Tiongkok, yang tentunya juga harapan kita semua kita bertatap muka dan kita bisa bersilaturahmi. Dan memang tujuan dibentuknya forum ini juga dulu saya rencananya akan menganggarkan anggaran untuk masing-masing koordinator pengajian bisa ke Beijing, kemudian bisa kita silaturahmi, kita adain kegiatan dan sebagainya. Nah, ini juga memang sudah tertunda hampir 2 tahun. Oleh karena itu harapan saya forum ini silahkan dibentuk ya. Nanti ke depan kalau kalian sudah sampai di Tiongkok, kita nanti bisa bersilaturahmi di KBRI Beijing. Kita satukan persepsi. Nah, tentunya juga ini bukan hanya untuk agama Islam ya. Kita juga nanti sedang menginisiasi untuk agama lainnya. Karena pada posisi pemerintah kita melayani semua agama untuk bisa berkegiatan di Tiongkok ya. Nanti ada dari Katolik, ada Protestan, ada agama lain yang diakui di Indonesia. Kalau ingin membentuk persatuan yang sama, kita juga akan fasilitasi. Karena kami adalah dalam posisi ini kami mewadahin semua elemen-elemen warga negara Indonesia yang ingin berkegiatan di Tiongkok, ingin menyatukan satu sama lain. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari non-Muslim, akan kalian jawab sendiri bahwa ini bukan hanya kegiatan hanya Islam, tapi juga kegiatan lain yang telah tentunya akan kita siapkan untuk bisa berkoordinasi dengan baik sehingga hasil-hasil positif untuk kalian semuanya. Sukses semuanya, silahkan nanti dipilih koordinatornya, nanti dilaporkan ke KBRI Beijing. Kalau ada kegiatan nanti dikoordinasikan. Nah, tentunya juga saya berharap nanti dari PPIT harus berperan penting ya. Saya sudah bicara sama Mas Niko terkait dengan repatriasi kembali ke Tiongkok. Nanti kita akan libatkan semuanya ya. Jadi nanti tahu bagaimana mekanismenya, mulai dari bagaimana harga pesawat, bagaimana harga karantina. Jadi nanti KBRI dalam posisi ini hanya memfasilitasi ya. Artinya kita hanya menghubungkan, menekan supaya harganya tidak mahal. Kita berkomunikasi, nanti kita libatkan para pengurus PPIT, Satgas PPIT,
yang tentunya akan berperan penting dalam prosesnya ke depan untuk repatriasi kalian bisa kembali ke Tiongkok. Dan tentunya juga saya berharap mari kita berdoa bersama ya, diberikan kemudahan kita semuanya ya, terutama pemerintah China memberikan keleluasaan kepada mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia yang sudah 2 tahun sudah berada di Indonesia, yang tentunya saat ini kita menginginkan kembali ke Tiongkok karena memang harus belajar menuntut ilmu untuk menyelesaikan studi kalian masing-masing. Sukses semuanya, silahkan terserah maukah nanti mau forum penghitungan suara apa terserah ya, kalian yang menentukan. Kami dari KBRI Beijing tentunya siapapun yang terpilih menjadi koordinator itu adalah bagian dari proses yang dilakukan di teman-teman pengurus pengajian. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih Pak Yaya atas sambutan dan arahannya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke agenda berikutnya, yakni pemilihan baru oleh Kak Ismail dan Kak Sunarman Purnomo. Kepada Kak Ismail dan Kak Sunarman, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Lingkar Pengajian Beijing. Saya Sunarman Purnomo selaku Ketua Lingkar Pengajian Beijing dan rekan saya Ismail Tahir sebagai bendahara di Lingkar Pengajian Beijing mencoba untuk memandu teman-teman semuanya dalam pembentukan kepengurusan baru. Nanti teman-teman seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya oleh Pak Yaya, harapannya ini sebagai sarana untuk wadah menginisiasi kita untuk bisa menjadi satu organisasi, bukan hanya diplot-plotkan sebagai kota-kota masing-masing, tapi kita juga sama-sama mengemban amanah satu tujuan, yaitu untuk menyatukan persepsi kita, menyatukan bahwa kita juga mensyiarkan Islam di seluruh Tiongkok itu sendiri. Jadi di sini kita udah menyiapkan beberapa agenda untuk pemilihan kepengurusan ini. Mungkin dari Mas Ismail bisa memandu untuk nama-nama siapa saja yang dari perwakilan yang masih ada di sini. Ya, baik Mas Narman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai untuk proses pemilihan pengurus baru, berikut saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait beberapa nama yang telah dicalonkan sebagai pengurus seperti itu. Nah, di sini kami sudah memiliki ada 10 nama. Berikut saya bacakan. Nama pertama yaitu Aziza Surya Rasaki, kemudian ada Nazima Rasida, kemudian ada Siti Nurhairani, kemudian juga ada Abdi W, terus juga ada Andi Nadia Mardatila, kemudian ada Bunga Chandra Purnama, Dea Santoso, Fahrid M, Surya Bagus Mahardika, dan yang terakhir ada Muhammad Rifki Bintang Febriansyah. Nah, itu ada beberapa nama yang bakal calon pengurus inti ya. Nanti setelah ini kami akan mengirimkan link ya, link untuk voting ya. Nanti kita akan voting terlebih dahulu. Nanti dari 10 nama yang sudah mencalonkan diri tersebut, kita akan pilih 6 ya, 6 perwakilan yang memiliki voting teratas seperti itu. Ya, untuk linknya izinkan saya kirimkan lewat chat box. Ya, nanti untuk proses voting itu kita beri waktu kurang lebih 5-7 menit. Ya. Ya, untuk proses voting itu kita mulai dari sekarang. Jadi sekarang udah pukul 10.47 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman punya waktu kurang lebih 5-7 menit untuk bisa mengakses link yang sudah kami share. Jadi silahkan untuk mengakses link tersebut dan silahkan untuk memilih ya
nama-nama yang sudah ada dalam link tersebut. Saya nggak usah milih ya, Mas. Oh iya, siap Pak. Ya, baik teman-teman semua, untuk proses voting itu sudah ditutup ya. Dan selanjutnya nanti kami akan menampilkan hasil voting untuk pemilihan pengurus baru. Ya. Ya, berikut teman-teman bisa lihat untuk hasil voting. Untuk voting di voting oleh sekitar kurang lebih 14 suara. Dan berikut hasil perolehan voting dari teman-teman semua. Bisa kita lihat bersama di sini bahwa dua nama paling teratas itu ada Bunga Chandra Purnama dan juga ada Surya Bagus Mahardika. Kemudian disusul sama Nazima Rasida, terus juga Siti Nur Khairani, dan juga Muhammad Rifki Bintang. Nah, itu kurang lebih 5 calon ya, dengan posisi voting teratas, dan kemudian disusul dengan 2 orang posisi ke-6 ya. Namun di sini untuk 2 kandidat ini kita memiliki suara voting yang sama, yaitu Aziza Surya Rasaki sama Andi Nadia Mardatillah. Ya, untuk karena di sini kita akan memilih 6 pengurus inti, di mana untuk ke-6 pengurus inti tersebut akan menduduki posisi sebagai ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Oleh karena itu, untuk 2 nama terakhir ini, untuk posisi yang ke-6, itu saya serahkan ke forum, kira-kira apakah kita pilih lagi atau seperti apa untuk 2 nama terakhir. Mungkin dari Mas Narman seperti apa? Mungkin kita pilih kembali aja, nggak apa-apa ya, buat pemilihan yang terakhir. Oke, baik. Untuk pemilihan, apakah kita masih lewat lewat form seperti ini atau langsung saja di chat box? Karena mungkin di sini ada kurang lebih di bawah dari 15 orang yang nantinya akan memvoting seperti itu, dan nantinya akan divoting hanya 2 nama, mungkin alangkah baiknya mungkin lewat chat box saja ya. Bisa ya? Iya, boleh. Oke, boleh. Jadi teman-teman, ya saya izin stop share. Ya, teman-teman silahkan langsung ditulis di chat box kedua nama tersebut, pilih salah satu ya. Jadi nanti pilihan yang terbanyak ya, nama yang memilih pilihan terbanyak itu nanti akan masuk ke posisi yang ke-6. Jadi yang akan dipilih yaitu Aziza sama Andi. Iya, silahkan. Ya, sudah ada 8 suara yang masuk di chat box. Teman-teman yang masih belum memilih, kami persilahkan untuk segera memilih. Mungkin 1 menit lagi, kami berikan waktu untuk memilih 2 nama tersebut, salah satu dari 2 nama tersebut.
Ya, baik teman-teman, untuk voting saya rasa sudah cukup ya. Dan hasil voting kalau melihat dari chat box di sini ya, untuk kandidat atas nama Aziza, ini perolehan suara kurang lebih 8 ya. Iya, kalau saya, iya betul, 8 suara. Kemudian kandidat atas nama Andi, ini dengan perolehan suara berjumlah 4 suara. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandidat dengan nomor ke-6 yakni Aziza, ya Aziza Surya Rasaki dari perwakilan cabang Beijing. Ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan 6 calon untuk pengurus baru. Yang pertama adalah Bunga Chandra Purnama, yang kedua Surya Bagus Mahardika, yang ketiga Nazima Rasida, yang keempat Siti Nur Khairani, yang kelima Muhammad Rifki Bintang Febriansyah, dan yang terakhir Aziza Surya Rasaki. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Narman, silahkan Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Ismail yang telah memandu jalannya voting tersebut. Alhamdulillah sudah mendapatkan 6 kandidat. Sebelumnya dari 6 ini kita sudah pilihkan, sudah ada perwakilan dari setiap kotanya. Alhamdulillah dari Beijing ada 3 orang masuk ya. Pengurus ini nanti bisa memesan organisasi baru. 6 pengurus inti ini nanti kita coba diskusikan di kolom di breakout atau di forum tersendiri, nanti dibantu oleh pembina LPB dari Mbak Nalini sebagai pembina Ahwat. Mungkin dari co-host bisa langsung memasukkan orang-orang nama-nama tersebut ke bagian breakout ke-6. Tes. Baik. Alhamdulillah sudah melaksanakan musyawarah diskusi terkait pemilihan pengurus inti atau BP. Jadi terbentuklah 3 pengurus inti yang nantinya akan melanjutkan atau meneruskan atau membuat kembali wadah untuk silaturahim Muslim yang ada di Tiongkok. Yang pertama yaitu ketuanya Mas Surya, perwakilan dari Harbin. Bismillahirrahmanirrahim ya Mas Surya ya. Insya Allah menjadi amanah di kepengurusan setahun ini. Yang kedua yaitu sekretarisnya Mbak Bunga, perwakilan dari Yangzhou. Dan yang terakhir yaitu Mbak Ica sebagai perwakilan dari Beijing. Insya Allah ketiga ini nanti akan membentuk organisasi baru, kepengurusan baru yang nantinya menjadi wadah bagi Muslim yang ada di Tiongkok. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Ica untuk meneruskan di kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih ya Kak Narman dan juga Kak Ismail atas pemilihan pengurusnya, dan saya selaku MC juga mengucapkan selamat kepada pengurus baru yang telah terpilih pada periode ini. Semoga dapat
mengemban amanah yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara berikutnya, yakni doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Khobirul Iman. Kepada Saudara Khobirul Iman, waktu dipersilahkan. Cek. Baik, sebelum kita berdoa bersama, alangkah baiknya rekan-rekan untuk mengangkat kedua telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wa najata minan nar wal afwal indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal buhli wal harami wal adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'awatin la yastajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa zurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika innaka hadzamu wa nasiban fi kulli khairin taksimuh fi hadhil yawm wa fiha wa fima ba'dahu aw fi hadhil lailah wa fima ba'daha min nurin nahdi bihi aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabsutuh aw durrin takshifuh aw zambin takfiru aw shiddatin tarfauha wa mu'afatin tamannu biha ala man tasha'u min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mala wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Sekian. Allahumma taqabbal ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Khobirul Iman. Acara selanjutnya ada penutup dan foto bersama. Sebelumnya, setelah penutup, dimohon rekan-rekan untuk jangan live dulu karena akan ada foto bersama. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan, dan kelebihan hanya milik Allah. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya foto bersama mungkin boleh dibantu oleh kakak operator. Sebentar ya, Dek, izin masuk. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, kita langkah baiknya mendengar sepatah dua patah kata dari ketua terpilih atau ketua koordinator yang terpilih dari Mas Surya dari Harbin. Mungkin bisa ini Mas, sepatah dua patah kata gitu atas terpilihnya Mas Surya sebagai ketua koordinator di Forum Silaturahim Indonesia yang ada di Tiongkok. Baik Mas, silakan Mas disampaikan sepatah dua kata katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tika atas kesempatan yang diberikan pada Bapak Yaya, Mas Narman, dan Bapak Ibu, kakak, teman-teman sekalian.
Pertama, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bergabung di forum yang sangat baik ini. Meskipun saya telat tadi, mohon maaf Pak Yaya dan teman-teman semua karena tadi ada rapat gitu. Ini Pak Yaya, dulu kan saya sempat bekerja ya Pak di Antara Pak, ini dengan salah satu mentor saya yang di sana dulu. Jadi tadi sempat rapat pagi, baru selesai lalu bergabung. Kemudian saya juga tadi belum tahu kalau sampai ada forum pemilihan begitu yang pertama, sehingga ternyata ada inisiasi untuk membentuk istilahnya jaringan setiongkok begitu agar lebih luas manfaatnya dari LPB gitu kan, dan ternyata ingin membentuk lembaga baru yang bisa menaungi setiongkok. Kalau saya pribadi ya karena dimanapun sebisa mungkin kita ini tetap memperjuangkan dakwah Islam begitu dalam skala apapun begitu, kecil, menengah, besar. Oleh karena itu ya semoga ini menjadi salah satu wadah begitu yang bisa memperkuat ukhuwah. Karena memang kalau ukhuwah itu tidak diperkuat, diasah terus ya suatu saat akan hilang, sehingga semoga ini menjadi salah satu upaya selagi mampu. Nah, makanya ini juga saya juga meniatkan karena Allah gitu. Kalau memang diminta, semoga ini karena Allah. Saya juga tidak menyangka kalau ada agenda ini begitu. Semoga ini semua adalah skenario dari Allah, sarana kita untuk memperjuangkan dakwah Islam dalam skala apapun yang kita mampu. Mohon bimbingannya, mohon arahannya. Saya juga posisi tidak di Beijing, sehingga mungkin teman-teman khususnya di Beijing, senior-senior, kakak-kakak bisa lebih mengarahkan. Mohon bimbingannya, mohon arahannya. Dan saya sekarang sedang tugas akhir, Pak Yaya dan teman-teman sekalian, jadi ya sambil menuntaskan tugas akhir, tapi memang ada rencana untuk melanjutkan, dan salah satunya di Beijing. Semoga Allah berkenan begitu. Itu saja dari saya. Semoga Allah membimbing kita sekalian dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya yang kepilih ya ketuanya ya. Iya Pak Yaya. Selamat Mas Surya ya. Selamat ya, bagus kok Mas Surya. Kebetulan beliau di Harbin ya. Mohon bimbingannya Pak Yaya. Ya, Ketua PPT Harbin ya. Sukses ya Mas, pasti kami bantu Mas. Mohon bimbingannya Bapak. Siap Mas. Dan selanjutnya ada foto bersama. Operator. MC boleh dibantu hitung? Sebelumnya mungkin bisa on cam dulu. Apakah sudah ditutup ya? Iya. Sudah ya. Baik teman-temannya, saya mohon kerjasamanya untuk mengabadikan momen terakhir kita hari ini dan bersiap-siap untuk zuhur. Pada Ketua, Kak Narman, Kak Ismail juga. Baik, saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin sebentar ya. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Silakan MC. Terima kasih Kak Desti. Mungkin itu saja, saya dari MC pamit undur.